Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Jazil Abidin dari Fisioterapis 2020, dan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengecek denyut nadi dan pernafasan. Tapi sebelum itu, yuk kita bahas dulu yuk apa itu denyut nadi dan pernafasan. Kita mulai dengan definisi denyut nadi. Nah, apa itu yang kita sebut dengan denyut nadi? Ya, denyut nadi itu secara mudahnya adalah gelombang yang terasa pada arteri kita ketika darah dipompa keluar dari jantung. Nah, pada umumnya seorang manusia normal itu memiliki sekitar 60 hingga 100 kali denyut nadi di dalam 1 menit. Tetapi dapat juga sejumlah kasus abnormalitas yang dapat terjadi pada manusia yang mempengaruhi jumlah denyut nadinya. Yang pertama adalah bradikardi. Nah, bradikardi ini adalah kondisi di mana denyut nadi yang terasa itu kurang dari 60 kali per menit. Nah, yang selanjutnya ada takikardi. Takikardi ini adalah kondisi di mana denyut nadi yang terasa itu lebih dari 100 kali per menit. Dan denyut nadi itu juga dibagi ke dalam 3 kategori. Ada denyut nadi maksimal, denyut nadi istirahat, dan heart rate reserve. Nah, denyut nadi maksimal itu secara mudahnya adalah denyut nadi maksimal yang mampu dicapai tubuh seorang individu. Nah, ini biasanya dicapai saat individu itu sedang melakukan olahraga. Nah, ada rumus sederhana bagaimana kita bisa mencari denyut nadi maksimal tanpa melakukan praktek. Yang mudahnya adalah melakukan rumus 220 dikurangi umur individu itu tersebut. Nah, ini dalam catatan bahwa individu ini tidak memiliki riwayat patologis serta penyakit lain. Yang kedua itu ada denyut nadi istirahat, yang secara mudahnya adalah denyut nadi tubuh seorang individu saat individu sedang dalam kondisi istirahat. Dan heart rate reserve itu adalah perbedaan antara denyut nadi maksimal dan dengan denyut nadi istirahat. Nah, dalam mengecek denyut nadi itu ada beberapa arteri yang biasanya digunakan oleh tenaga medis untuk mengeceknya. Yang pertama itu ada arteri temporalis superficial, yang itu ada di sekitar jidat bagian kanan dan juga bagian kiri di sekitar sini. Yang kedua ada arteri karotis, terdapat di leher bagian rahang bawah dekat sini. Dan yang paling seringnya itu dan paling mudah ditemukan adalah arteri radialis yang terdapat di ventral pergelangan tangan, misalnya di sekitar jempol ini. Dan juga ada beberapa lain, ada arteri lain, ada arteri vulgaris, brachialis, femoralis, popliteal, posterior tibial, dan dorsalis pedis. Dan sekarang kita akan membahas tentang pernafasan. Dan apa itu pernafasan? Pernapasan adalah proses menggerakkan udara keluar masuk paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dalam tubuh, yang terutama adalah pertukaran antara gas oksigen dengan karbon dioksida. Untuk proses pernafasan terdapat sejumlah otot yang berperan baik dalam proses inspirasi dan ekspirasi. Untuk inspirasi, otot yang memegang peran utamanya adalah otot musculus intercostalis externus dan musculus diaphragma. Dan otot-otot ini juga dibantu oleh musculus sternocleidomastoideus, musculus serratus anterior, dan musculus scalenus. Dan untuk proses ekspirasi,
Otot yang berperan adalah musculus rectus abdominus serta musculus intercostalis internus. Frekuensi pernafasan untuk manusia itu berbeda-beda dan terutama tergantung juga pada umurnya. Bisa kita lihat seorang bayi yang baru lahir biasanya memiliki frekuensi pernafasan sekitar 30 hingga 60 kali per menit. Lalu pada bayi berumur 6 bulan 20 hingga 40 kali per menit. Lalu anak prasekolah 20 hingga 30 kali per menit. Lalu anak-anak di atas umur prasekolah 16 hingga 25 per menit, dan dewasa 12 hingga 20 kali per menit. Ini bisa dilihat seiring dengan pertambahan umurnya frekuensi pernapasan pun juga menurun. Dan ini terutama dikarenakan saat tubuh kita masih muda ini memerlukan lebih banyak oksigen dibandingkan saat kita kemudian tumbuh dewasa. Sekarang kita akan melakukan prosedur bagaimana untuk menghitung denyut nadi. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah menemukan arterinya dulu. Nah, arteri yang biasa kita pakai untuk menghitung denyut nadi bisa arteri karotis, itu ada di leher di bawah rahang, atau arteri radialis yang ada di tangan. Nah, untuk mendeteksi arteri yang kita cari, kita bisa menggunakan satu jari atau dua jari pada umumnya. Bisa menggunakan jari mana saja yang berada di tangan kita, tapi jangan menggunakan jempol, karena jempol sudah ada arteri sendiri dan itu bisa mengganggu saat kita nanti menghitung denyut nadi. Nah, kita gunakan dua jari misalnya. Nah, kita cari di bagian dimana arteri radialis harus berada. Nah, begitu kita mendeteksi ada denyut, nah situ ada tempat arterinya. Nah, kita tinggal tempel jari kita di sini dan kita hitung selama bisa 15 detik, nanti dikali 4, atau 30 detik dikali 2, atau selama 1 menit juga. Nah, ini adalah cara bagaimana kita bisa menghitung frekuensi pernafasan. Jadi kita meminta agar pasien untuk menyilangkan kedua tangannya menghadapi dada, dan setelah itu saat pasien bernafas, kita bisa melihat tangannya naik turun. Nah, melalui gerakan ini kita bisa menghitung frekuensi pernafasan selama bisa 15 detik, 30 detik, atau selama 1 menit langsung.